Assalamualaikum, teman-teman. Pertama, lalu kita tumpahkan daun pakis di baskom yang besar, sembari dilihat-lihat, takut ada kotoran tai kuda. Dan yang harus diperhatikan, jangan sambil mengingat-ingat mantan yang telah pergi, yang hanya meninggalkan kenangan pahit. Boleh kalian kopet-kopet dengan tangan langsung, atau mungkin kita coba potong-potong daun pakis dengan memakai pisau. Kalau ada, kalau tidak ada, boleh pakai golok. Saya mau nanya, kalau di tempat kalian apakah namanya sama atau mungkin namanya berbeda? Boleh sebutkan di kolom komentar. Kalian tahu pakis itu apa sih? Sini saya kasih tahu, pakis atau yang lebih dikenal sebagai tumbuhan Pocupacuan taridophyta polypodiopsida itu adalah kelompok tumbuhan berpembuluh, memiliki xilem dan floem yang bereproduksi menggunakan spora, bukan biji atau bunga. Kenapa pakis? Sebelum dimasak, harus dicuci dahulu. Sebab untuk menghilangkan lendir alami dan getah yang menempel pada batang serta daunnya. Pakis memiliki tekstur berlendir yang bisa membuat tumisan kurang sedap. Sehingga pencucian membantu mendapatkan hasil tumisan yang renyah dan tidak lengket. Berikut adalah alasan penting lainnya mencuci pakis, menghilangkan kotoran atau kuman. Sayuran liar seperti pakis seringkali memiliki sisa tanah atau kotoran yang menempel, sehingga pencucian dengan air garam membantu menghilangkan kuman atau bakteri. Selain itu, dapat mengurangi lendir, mencuci bersih, dan lebih bagus lagi rendam dalam air garam merupakan cara efektif mengurangi lendir, menjaga tekstur. Proses pencucian dan perebusan sebentar belancing membuat pakis tetap renyah dan tidak cepat berlendir saat dimasak. Tips tambahan agar pakis tidak berlendir selain dicuci, pastikan dulu untuk membelah batang pakis sebelum diolah. Dan masaklah hingga benar-benar matang sempurna. Lalu siapkan air dalam panci untuk merebus pakis. Tunggu sampai mendidih. Alasan kenapa pakis harus direbus terlebih dahulu. 1. Menghilangkan lendir. Pakis memiliki getah alami yang membuat teksturnya berlendir saat dimasak. Perebusan sebentar, blanching efektif menghilangkan lendir tersebut sehingga hasil masakan tidak becek atau berlendir. 2. Mengurangi rasa pahit. Mengonsumsi pakis mentah atau langsung ditumis tanpa direbus bisa memberikan rasa pahit yang kurang enak. 3. Keamanan konsumsi mengurangi zat berbahaya. Merebus pakis membantu mengurangi kandungan zat tertentu yang berpotensi memicu gangguan pencernaan jika dikonsumsi dalam keadaan mentah. 4. Memastikan kematangan merata. Merebus sebentar membantu melunakkan batang pakis yang keras, sehingga teksturnya pas renyah tapi matang saat ditumis cepat. Sementara kita merebus pakis, kita siapkan terlebih dahulu bumbu-bumbunya. Antara lain adalah bawang merah, bawang putih, cabai, dan garam. Kalau ada boleh tambahkan lengkuas agar hasil lebih maksimal. Inilah manfaat bawang merah dan bawang putih untuk tubuh. Bawang merah dan bawang putih kaya antioksidan, senyawa sulfur, dan alicin yang berkhasiat meningkatkan imunitas, menurunkan kolesterol dan tekanan darah, serta mencegah kanker. Keduanya efektif menjaga kesehatan jantung, mengatasi flu atau batuk, dan meredakan peradangan. Konsumsi mentah memaksimalkan manfaat, terutama 1-4 siung per hari. Inilah 5 manfaat bawang merah bagi tubuh. Meningkatkan imunitas dan kesehatan, kaya antioksidan yang melindungi sel dari radikal bebas, menurunkan kolesterol dan gula darah. Kandungan alisin dan alil propyl disulfide membantu mengatur kadar kolesterol dan menurunkan gula darah. Baik untuk diabetes, mengatasi demam, dan batuk, sering digunakan sebagai obat tradisional untuk menurunkan demam pada anak dan meredakan batuk. Pertama-tama, kita siapkan wajan dan tuangkan minyak untuk menggoreng bumbu yang telah kita haluskan. Lalu kita tumis bumbu hingga harum. Setelah dirasa bumbunya sudah wangi, kini kita abruskan saja pakisnya. You understand abruskan? Dan setelah itu, tambahkan air. Lalu digong seranggang-sereng, gong seranggang-sereng, sampai mengolak, golak airnya. Lalu tambahin penyedap rasa. Berikut gula secukupnya.
Dan kini tumis pakis siap dihidangkan. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sekarang masakan kita kayaknya sudah mateng. Mari kita tambahkan penyedap rasa. Gongsrang lagi. Kita aduk-aduk biar bumbu meresap dan merata. Lalu kita icip-icip dulu kira-kira apa yang kurang. Kita coba tambahin penyedap rasa lagi. Kayaknya kita butuh gula. Ibarat cinta, kalau tanpa gula kehidupan ini serasa hambar. Dan kini tumis pakis pun telah matang dan siap untuk disajikan. Cocok sekali, tumis pakis ini dimakan beserta ikan asin dan sambal. Jangan lupa jengkol dan petai. Cocok dimakan di saat musim hujan. Sungguh maknyus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan episode berikutnya. Apabila video ini sampai di beranda kalian, jangan lupa tekan like, subscribe, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.